Oke. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada sharing session dan simulasi pada pagi hari ini. Baik, saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir. Terima kasih banyak. Untuk kali ini, untuk sharing session di pagi hari ini, kita akan membahas sharing session tentang simulasi wawancara PPG calon guru tahun 2025. Nah, di sini untuk kedepannya kita akan membahas tentang tips dan trik wawancara PPG agar supaya teman-teman di sini lebih percaya diri untuk menghadapi wawancara PPG calon guru tahun 2025 ini. Sebelum masuk ke materi, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Zainur Rofiki. Saya di sini sebagai salah satu admin dari Prospek Guru Profesional. Untuk di kesempatan kali ini saya akan memberikan materi kepada teman-teman. Di sini sebenarnya sharing session ya. Jadi nanti teman-teman bisa sharing-sharing juga kepada saya, kepada teman-teman yang lain tentang PPG calon guru. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini kedepannya kita akan membahas beberapa topik atau pembahasan. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang struktur wawancara. Yang kedua tentang device dan jaringan, yang ketiga tentang angle kamera dan lingkungan, untuk yang keempat mengenai persiapan teknis, yang kelima tentang sikap, yang keenam tentang cara menjawab pertanyaan dari asesor, nomor tujuh kita akan membahas tentang istilah di pendidikan, dan yang terakhir kita akan melakukan simulasi. Untuk topik yang pertama di sini mengenai struktur wawancara. Nah, untuk struktur wawancara di sini yang pertama mengenai durasi wawancara. Nah, untuk durasi wawancara ini berbeda-beda ya teman-teman. Jadi setiap asesor itu memiliki waktu berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan. Misalkan si A itu lama wawancaranya selama 50 menit. Nah, si B itu selama 35 menit gitu. Jadi karena ini asesornya itu dari seluruh Indonesia, jadi kita tidak bisa memastikan berapa lama durasi wawancara itu. Nah, tetapi untuk range-nya itu kurang lebih antara 35 sampai 50 menit. Terus yang kedua, di sini untuk asesor itu nanti teman-teman eh, ada dua orang. Tetapi nanti ketika di wawancara itu sebenarnya ada tiga, empat sama teman-teman. Jadi di dalam room itu ada empat orang. Yang dua orang itu sebagai asesor, yang satu orang itu teman sendiri, dan yang satu ini nanti sebagai narahubung. Biasanya seperti itu. Jadi misalkan nanti ada kendala atau sesuatu hal itu teman-teman bisa menghubungi narahubung ini. Jadi tidak langsung menghubungi asesor. Nah, ini juga biasanya kalau di tahun-tahun sebelumnya itu untuk narahubung ini kan biasanya sudah ada atau tercantum di SIM PKB teman-teman. Nah, itu bisa dilihat biasanya di SIM PKB itu teman-teman sudah disediakan kayak nomor HP atau nomor WA narahubungnya gitu. Untuk yang ketiga, formatnya di sini tanya jawab. Jadi nanti di sini ada dua asesor. Nah, setiap asesor itu memiliki pertanyaan-pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini wajib teman-teman jawab. Jadi sebisa mungkin semua pertanyaan yang diberikan itu teman-teman semuanya bisa menjawab. Terus untuk yang
Yang kedua di sini kita akan membahas tentang device dan jaringan. Nah, jadi ini juga tidak kalah penting, teman-teman harus mempersiapkan. Yang pertama yaitu laptop atau PC. Nah, di sini tidak menyarankan teman-teman menggunakan HP. Jadi, teman-teman sebisa mungkin menggunakan laptop atau PC. Terus untuk yang kedua di sini ada kamera tambahan atau sejenis webcam atau facecam atau dan lain sebagainya. Nah, ini kalau untuk kamera tambahan itu tergantung situasi dan kondisi. Misalkan kamera laptop atau PC dari teman-teman itu tidak bisa nyala atau rusak. Nah, itu juga harus pakai kamera tambahan. Tapi semisal dari laptop kamera laptop teman-teman itu masih bisa berfungsi, nah itu pakai kamera laptop saja itu sudah cukup. Terus yang ketiga itu tentang mic. Nah, ini juga sangat berpengaruh ya teman-teman. Jadi teman-teman usahakan laptop teman-teman itu eh, kalau mic-nya itu bagus gitu, tidak berebet-berebet atau tidak error atau tidak gangguan lah istilahnya. Jadi sebelum melakukan wawancara itu dipastikan benar-benar dipastikan untuk mic-nya itu aman terkendali. Misalkan mic-nya dari teman-teman itu ada terkendala, mungkin bisa pakai mic tambahan seperti earphone atau headset atau dan lain sebagainya. Terus tidak kalah penting juga teman-teman harus mempersiapkan jaringan. Nah, di sini biasanya eh kebanyakan itu pakai WiFi kan ya, teman-teman. Mungkin ada sebagian pakai paket data. Nah, se sepengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, nah biasanya kalau di hari H itu ada aja kendala yang dialami oleh peserta. Seperti gelombang sebelumnya atau tahun sebelumnya itu peserta pakai WiFi, tapi pada saat hari H ternyata WiFi-nya itu ada kendala teknis seperti jaringannya bermasalah, lemot, atau ya jaringannya tidak stabil lah gitu. Jadi nanti yang mengakibatkan teman-teman keluar masuk Zoom atau Google Meet. Nah, itu kan jadi permasalahan untuk asesornya. Jadi sebelum melakukan wawancara, nah itu teman-teman pastikan untuk WiFi atau pakai data itu sudah stabil jaringannya. Mungkin kalau dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, misalkan teman-teman pakai WiFi, mungkin bisa di backup dengan paket data. Jadi kita sedia payung sebelum hujan. Jadi misalkan ini amit-amit nanti untuk hari H WiFi-nya error atau gimana. Nah, itu teman-teman udah ada backup seperti pakai data. Jadi nanti misalkan udah terkendala di WiFi, nanti teman-teman bisa langsung menggantinya jaringannya ke paket data itu. Jadi seperti itu. Jadi kita sedia payung sebelum hujan. Tapi kalau semisal teman-teman yakin dengan WiFi-nya tidak akan terjadi masalah di hari H, itu juga tidak apa-apa pakai WiFi saja. Terus untuk selanjutnya terkait angle kamera dan lingkungan. Nah, ini juga tidak kalah penting dari sebelum-sebelumnya. Untuk yang poin ini, untuk yang poin pertama yaitu posisi kamera. Nah, biasanya kan kalau pakai kamera laptop kan otomatis kamera kita di depan wajah kita atau ya di depan kita. Nah, itu kita posisinya harus center. Nah, biasanya kan eh posisinya kalau laptopnya pas ya berarti posisinya center. Nah, kebanyakan kalau ini itu di posisi kalau teman-teman pakai kamera tambahan. Nah, itu biasanya sedikit miring ke kanan atau ke kiri. Nah, itu diusahakan nanti sebelum sebelum melakukan wawancara itu teman-teman udah mempersiapkan posisi-posisinya. Ini kalau teman-teman
pakai kamera tambahan. Terus untuk poin yang kedua, nah di sini pencahayaan cukup. Nah, untuk yang poin kedua ini sebenarnya eh, banyak yang teman-teman lakukan sebelumnya, gelombang sebelumnya itu tidak memperhatikan pencahayaannya. Jadi, teman-teman itu melakukan wawancara itu di tempat yang kurang terang atau intensitas cahayanya gelap gitu. Jadi, misalkan nanti kan teman-teman memerlukan eh, kalau di tahun-tahun sebelumnya itu memerlukan menunjukkan KTP di awal. Nah, itu kan kalau pencahayaannya kurang, itu nanti untuk penunjukan KTP-nya kan kurang maksimal. Jadi nanti biasanya kalau pencahayaannya itu gelap, nanti bisa dikomen sama asesor. Jadi sebelum dikomen sama asesor, mungkin teman-teman sudah mempersiapkan seperti mencari ruangan yang sekiranya untuk cahayanya itu cukup. Cukup dalam artian tidak terlalu terang juga tidak terlalu gelap. Jadi biasa aja atau standar aja. Terus untuk yang ketiga, nah ini biasanya juga sering terjadi di teman-teman ruangan yang tenang. Nah, karena biasanya teman-teman itu sekarang berada di rumah masing-masing kan, nah itu biasanya kan masih ada keluarga atau kerabat, saudara dan lain-lain. Nah, itu mungkin kalau dalam posisi eh, di misalkan teman-teman melakukan wawancaranya di ruangan eh, bukan ruangan kamar tidur atau bukan di tempat tertutup lah, melakukan wawancaranya di teras atau di ruang tamu atau di depan televisi atau dan lain sebagainya. Nah, itu untuk wawancara ini kalau bisa dikondisikan. Jadi kalau bisa mencari ruangan yang tenang. Artinya apa? Artinya nanti semisal ada pertanyaan-pertanyaan dari asesor, itu semuanya teman-teman bisa menangkap dengan jelas. Atau suara-suara dari asesor, pertanyaan dari asesor itu semuanya teman-teman bisa mendengarkan. Jadi tidak perlu pengulangan pertanyaan. Nah, semisal di ruangan itu rame, terus ribut, dan lain sebagainya, itu kan membuat teman-teman juga tidak fokus. Nah, jadi harus harus dikondisikan terlebih dahulu untuk ruangannya. Jadi sebisa mungkin untuk ruangannya itu dalam kondisi yang tenang. Ya mungkin kondisi tenang selama ya kurang lebih yang tadi 35 sampai 50 menit lah. Jadi nanti sebelum melakukan wawancara, teman-teman bilang dulu ke kerabat, ke orang tua, ke saudara, kalau di jam itu kalau bisa jangan rame atau jangan ribut gitu. Nah, selanjutnya untuk persiapan teknis. Nah, di poin persiapan teknis ini itu banyak peserta yang tidak lulus itu bukan karena jawaban yang mereka berikan, tetapi karena hal-hal kecil yang tadi seperti jaringan WiFi-nya buruk, keluar masuk Zoom, atau juga pencahayaannya yang kurang, yang gelap. Nah, itu juga akan berdampak pada penilaian teman-teman. Jadi, di sini penilaiannya tidak hanya berupa jawaban yang teman-teman jawab di wawancara, tetapi juga hal-hal kecil yang harus teman-teman perhatikan. Nah, untuk yang kedua, itu pastikan untuk KTP, terus jaringan stabil, kamera jelas, dan ruangan tenang sudah disiapkan sejak awal. Jadi tidak mepet-mepet persiapannya. Jadi mungkin 1 jam sebelum wawancara, nah, itu bisa disiapkan. Mulai dari KTP, mungkin KTP-nya ditaruh di sebelah laptop atau di sebelah meja atau di atas meja dan lain sebagainya. Yang penting
nanti untuk KTP ini jangan terlalu jauh dengan teman-teman. Soalnya nanti biasanya di awal itu asesor itu meminta KTP dari teman-teman. Itu tujuannya untuk memastikan apakah teman-teman itu benar atau dijoki atau diwakilkan atau yang lain sebagainya. Jadi untuk memastikan apakah benar itu teman-teman atau enggak. Jadi memastikannya dengan KTP itu. Terus jangan sampai panik mencari KTP ketika sudah dipanggil. Nah ini, jadi KTP sudah dipersiapkan mungkin dipersiapkan 1 jam atau 30 menit lah sebelum sebelum wawancara itu dimulai. Karena kalau kita sudah dipanggil oleh ah, kita dipanggil oleh asesor, nah itu kita harus segera masuk ke ruangan Zoom atau ruangan Google Meet itu. Jadi tidak menunggu lagi. Gitu. Terus masuk Google Meet tepat waktu. Hubungi pemantau jika ada kendala. Nah, ini biasanya teman-teman itu suka molor kan biasanya jam Indonesia jam beda kan ya. Kebanyakan kalau jam segini janjiannya tapi datangnya 10 menit atau 15 menit. Nah, itu jangan. Kalau diwawancara diusahakan tepat waktu. Misalkan jadwal wawancaranya 09.00 atau jam 9 pas. Nah, itu teman-teman udah di depan laptop diusahakan 15 menit atau 10 menit sebelum itu. Soalnya apa? Soalnya kadang karena ini waktunya tidak tentu, jadi biasanya eh, bisa lebih cepat, bisa lebih lambat gitu. Terus untuk selanjutnya tentang sikap pada saat wawancara. Nah, ini juga tidak kalah penting dari topik-topik sebelumnya. Nah, untuk topik yang kali ini, untuk yang pertama tentang sapaan awal dan penutup. Nah, biasanya kalau di awal dan penutup itu biasakan pakai salam. Meskipun nanti kan pastinya asesor itu lebih dulu lebih dulu bergabung. Jadi nanti teman-teman asesornya sudah bergabung, nanti baru teman-teman bergabung ke Google Meet-nya gitu. Jadi usahakan di awal itu pakai sapaan. Misalkan salam atau selamat pagi atau lain sebagainya gitu. Yang penting ada salam. Nah, di akhir juga jangan lupa ada salam juga. Jadi tidak moro-moro keluar Zoom, tiba-tiba leave Zoom atau leave Google Meet gitu. Jadi sebelum leave atau sebelum keluar dari Google Meet itu teman-teman usahakan eh, pakai salam penutup. Nah, atau bisa ditambahin, mohon maaf, asesor, eh, kalau jawaban tadi kurang memuaskan atau ada salah kata atau dan lain sebagainya lah. Nanti teman-teman bisa merangkai kata-kata untuk sebagai penutupnya. Selanjutnya ada posisi duduknya. Nah, posisi duduk ini teman-teman usahakan tegak gitu. Jadi tidak bungkuk. Nah, itu juga mempengaruhi nanti kalau bungkuk kan kelihatan kalau di kamera. Itu usahakan tegak. Terus yang ketiga itu tentang pendengaran. Nah, ini juga tidak kalah penting ya. Ini juga berhubungan sama ruangan yang tenang tadi. Nah, pendengaran diusahakan ketika asesor itu sudah bertanya atau mengajukan pertanyaan itu usahakan didengar dengan baik-baik atau disimak. Jadi nanti pada saat wawancara itu tidak ada pengulangan pertanyaan. Nah, takutnya nanti penilaian ketika teman-teman misalkan pertanyaan pertama teman-teman eh, ada kata yang tidak terdengar atau ada yang dibingungkan lah. Soalnya tidak fokus teman-teman. Nah, ini jadi teman-teman harus fokus mendengarkan pertanyaan terlebih dahulu. Nanti eh, dari pertanyaan itu teman-teman mengkaji. Nah, pertanyaan
terus menjawab dengan apa yang sudah teman-teman lakukan. Terus untuk yang poin keempat di sini tentang kontak mata. Nah, di sini biasanya kebanyakan kalau dari teman-teman itu kalau di Zoom kan biasanya hadap atas, hadap samping kanan kiri atau hadap tidak fokus lah, tidak fokus kepada kamera. Nah, itu kalau bisa jangan. Usahakan selama wawancara berlangsung, teman-teman harus fokus kepada kamera teman-teman. Kalau pakai kamera bawaan laptop, berarti harus fokus ke kamera bawaan laptop itu. Jadi matanya tidak boleh, bukan tidak boleh, diusahakan atau diminimalisir tidak menghadap ke segala arah. Jadi fokus, benar-benar fokus kontak mata itu eh, dengan kamera laptopnya. Soalnya kalau kita hadapnya ke atas, ke kanan atau ke kiri, takutnya nanti dicurigai ada orang-orang yang di sekitar teman-teman yang memberitahu jawaban dari asesor itu. Jadi harus benar-benar kontak matanya harus fokus dengan kamera teman-teman sendiri. Baik itu kamera bawaan atau kamera dari webcam, facecam. Terus selanjutnya di sini untuk cara menjawab. Untuk cara menjawab di sini, untuk yang pertama teman-teman jangan jawab dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Jadi harus tenang menjawabnya. Tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu cepat ngomongnya, pelan-pelan. Cukup pelan-pelan saja. Yang penting apa yang teman-teman sampaikan itu sudah menjawab pertanyaan yang diberikan oleh asesor nantinya. Terus untuk yang kedua, jangan menghafal tetapi dipahami. Nah, di sini kan pastinya teman-teman sudah banyak beredar di luar sana kalau esai ini kebanyakan atau ya kebanyakan itu untuk pertanyaan itu pertanyaannya dari esai yang teman-teman sudah buat di sebelumnya. Nah, karena esainya sudah buat, jadi dari esai itu jangan dihafal tapi dipahami. Soalnya nanti semisal teman-teman itu dapat pertanyaan yang mirip dengan esai. Nah, itu jawabnya tidak harus sama, tapi intinya aja yang harus sama. Jadi tidak harus detail sama kalimatnya, kata-katanya. Nah, itu tidak harus sama. Yang sama itu intinya. Nah, intinya sama meskipun nanti ditambahin kata-kata atau ditambahin kalimat itu tidak apa-apa. Soalnya nanti kalau menghafal, teman-teman pasti ketahuan sama asesornya. Kayak jawabannya template gitu. Jawabannya sudah dikarang sebelumnya. Jadi kalau bisa dipahami saja pertanyaan-pertanyaan yang muncul di esai kemarin. Terus yang nomor tiga, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Artinya apa? Nah, karena ini nanti asesornya itu eh, sudah berumur atau di atas kita lah intinya. Nah, itu biasanya tidak paham dengan istilah-istilah yang teman-teman gunakan. Jadi, pakailah atau gunakan bahasa yang sekiranya mudah dipahami oleh semua asesor. Terus di poin keempat, jangan menjawab pertanyaan dengan bertele-tele atau terlalu panjang. Nah, di sini biasanya kalau teman-teman itu menjawabnya dengan bertele-tele atau panjang banget, itu nanti akan di di apa ya? Diterusin atau dipanjangin pertanyaannya. Jadi gak selesai-selesai nanti pertanyaannya gitu. Jadi jawablah pertanyaan dari asesor itu dengan singkat, padat, dan jelas. Jadi tapi
Jangan singkat-singkat banget. Misalkan nanti pertanyaannya, mengapa pengen masuk PPG? Karena ingin mengabdi jadi guru. Nah, itu kan terlalu simpel. Mungkin ditambahinlah kata-kata atau imbuhan-imbuhan yang supaya terlihat tidak terlalu sedikit lah. Itu. Nomor 5 di sini teman-teman tidak perlu panik jika ada pertanyaan di luar esai. Nah, ini juga kita tidak bisa menerka-nerka atau tidak bisa memastikan pertanyaan yang dari asesor itu semuanya ada di esai kemarin atau pertanyaannya itu di luar esai. Nah, itu yang harus teman-teman tidak terlalu panik atau tidak perlu panik. Jadi teman-teman misalkan nanti dari asesor me- mempertanyakan pertanyaan yang tidak ada di tidak ada di esai kemarin. Nah, itu teman-teman jawab saja, jawab sebisa teman-teman, semampu teman-teman. Jadi tidak perlu panik. Soalnya kalau panik, teman-teman pasti ketahuan sama asesor-asesor ini. Jadi santai saja cara menjawab. Terus untuk di poin keenam, ini sebenarnya opsional ya. Siapkan pertanyaan untuk asesor di akhir sesi. Jadi karena ini pengalaman dari saya sendiri waktu itu asesor di akhir itu bertanya kepada kita, itu bertanya tentang apakah kita ada pertanyaan yang mau ditanyakan kepada asesor. Nah, karena pada saat itu saya tidak menyiapkan pertanyaan, maka waktu itu saya menjawabnya tidak ada gitu. Jadi sebenarnya ini opsional, teman-teman bisa menjawab tidak ada atau misalkan teman-teman ada pertanyaan juga gak apa-apa, itu ditanyakan pada akhir wawancara. Terus untuk yang selanjutnya mengenai istilah. Nah, untuk istilah yang harus dikuasai teman-teman. Nah, di sini mungkin teman-teman sudah banyak mendengar istilah-istilah di bawah ini. Tapi mungkin ada teman-teman yang dari murni atau kan kemarin ada seleksi di misalkan di program matematika, program studi matematika. Nah, itu kan tidak semuanya pendaftar itu dari pendidikan matematika, tetapi mungkin ada dari teman-teman yang dari matematika murni atau sejenisnya yang sebelumnya itu tidak menempuh pendidikan sama sekali. Nah, itu harus mulai belajar tentang istilah yang sering muncul di dunia pendidikan. Nah, di sini sebenarnya banyak sekali istilah-istilah. Di sini cuma ada lima istilah yang saya tulis di sini. Yang pertama tentang pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua tentang asesmen formatif dan sumatif, yang ketiga scaffolding, yang keempat ada merdeka belajar, dan yang terakhir tentang profil pelajar Pancasila. Nah, ini teman-teman bisa gali sendiri nanti setelah Zoom ini berakhir, nanti teman-teman bisa mencari istilah-istilah ini. Jadi, sekarang kan sudah canggih, ada Google atau teman-teman kalau mau terpercaya bisa cari jurnal atau lain sebagainya. Gitu. Jadi teman-teman harus menguasai istilah-istilah ini. Takutnya nanti yang ditanyakan pada saat eh, wawancara itu pertanyaan yang di luar esai. Nah, misalkan apakah sebelumnya teman-teman sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi pada saat mengajar? Itu kan sudah di luar esai. Nah, kalau teman-teman tidak mempersiapkan, pastinya teman-teman nanti bingung. Pembelajaran berdiferensiasi itu apa? Gimana maksudnya? Nah, itu mungkin.
sebelum melakukan wawancara, teman-teman eh, searching lah atau cari-cari tahu istilah-istilah yang sering muncul di dunia pendidikan. Nah, sebelum masuk ke simulasi, mungkin terakhir kalau dari saya, sebenarnya kan kalau dari sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, itu untuk PPG calon guru atau PPG Prajab ini sering diadakan. Biasanya setahun itu bisa bisa dua kali, bisa tiga kali kalau di tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk di tahun ini kan berbeda. Untuk di tahun 2025 ini diadakannya cuma satu kali. Jadi kemarin emang eh, benar-benar ketat banget persaingannya di seleksi. Baik itu di seleksi yang pertama di administrasi atau di seleksi yang kedua di tes substantif kemarin dan yang terakhir ini tes wawancara. Ini mungkin menjadi tes final dari teman-teman eh, masuk di PPG calon guru 2025 atau harus gugur nunggu tahun depan. Tapi semoga teman-teman semuanya yang ada di Zoom ini atau di grup prospek guru profesional semuanya semoga eh, bisa lolos dan masuk di PPG calon guru tahun 2020. Nah, untuk PPG tahun 2025 ini kan kemarin itu kalau dari data yang ada itu ada sekitar jumlahnya sekitar 80.000 orang yang melakukan tes substantif. Tetapi setelah di setelah ada pengurangan atau seleksi di tes substantif itu akhirnya dari 80.000 itu tersisa sekitar 24 ribuan lebih. Nah, jadi teman-teman sudah sampai di tahap ini harus bersyukur karena teman-teman sudah mengalahkan sekitar 52.000 orang yang akan masuk ke tes PPG ini. Jadi kalau kemarin di tes substantif itu yang harus tereliminasi atau harus gugur itu banyak sekali kan ya sekitar 52.000 orang yang harus gugur. Nah, untuk di tes wawancara sebenarnya kalau dari tahun-tahun sebelumnya yang gugur atau yang tidak lolos itu sebenarnya sedikit banget. Jadi misalkan kalau di sekarang itu kan sisa sisa peserta itu sekitar 24.000 sekian. Mungkin kalau diwawancara di tes ini nanti sampai lolos ke PPG itu mungkin kalau dari tahun-tahun sebelumnya itu bisa berkurang sekitar 4.000 sampai 5.000 lah. Jadi tidak terlalu banyak yang tereliminasi. Jadi sebenarnya langkah teman-teman menuju PPG Prajab itu sangat dekat sekali. Karena apa? Karena semuanya tergantung dengan jawaban yang teman-teman berikan pada saat tes wawancara nanti berlangsung. Jadi maksimalkan jawabannya, berikan jawaban yang terbaik dari teman-teman. Nah, kalau di tahun-tahun sebelumnya itu untuk tes di wawancara ini itu lolosnya itu persentasenya sekitar 90% lebih. Artinya apa? Artinya eh, sebenarnya teman-teman ini lolos ke tahap PPG Prajab, tapi harus wawancara dulu. Jadi yang menentukan lolos enggaknya nanti kalau di PPG Prajab ini kebanyakan itu yang nggak lolos itu di mana? Nggak lolosnya itu kalau di dipanggil itu tidak segera join atau telat
telatnya lama banget, misalkan telatnya 10 menit, telatnya 30 menit tanpa memberitahu kepada koordinator atau kepada pemantaunya. Kan di situ teman-teman sudah dikasih tahu nomornya pemantau. Nah, misalkan benar-benar terkendala atau terjadi gangguan sinyal atau gangguan lainnya, nah teman-teman langsung bisa menghubungi pemantau supaya teman-teman itu tidak langsung dicap negatif oleh asesor karena udah telat. Tuh, jadi teman-teman misalkan nanti ada kendala yang teman-teman harus telat, nah itu harus di WA dikonfirmasi kepada pemantaunya kalau izin telat gitu. Tapi diusahakan jangan telat lah. Soalnya untuk masuk ke PPG Prajab itu tinggal satu langkah lagi teman-teman untuk masuk ke PPG calon guru atau PPG Prajab itu. Jadi gitu. Mungkin sebelum masuk ke sebelum masuk ke simulasi, mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan dari materi dari yang saya sampaikan tadi, bisa raise hand atau bisa tulis di chat Zoom. Dipersilakan. Atau kalau mau tanya langsung bisa on mic. Soalnya di sini kan sharing session ya. Jadi teman-teman bisa langsung on mic, bisa sharing-sharing lah apa yang masih dibingungkan terkait wawancara ini atau ada hal-hal yang tidak dimengerti. Nah, itu bisa ditanyakan sekarang. Permisi Kak, izin bertanya. Iya, dipersilakan. Dan sebelumnya perkenalkan nama saya Indah Febrianita Sari, saya dari program studi pendidikan matematika. Nah, tadi kan Kakak bilang ya Kak, usahakan jangan panik. Terus kadang kan ada pertanyaan di luar esai. Jika misal di satu kondisi kita dapat pertanyaan yang kita itu masih bingung jawabannya. Kan kalau misal mau nunggu jeda jawab pertanyaan asesor kan kurang kurang ini Kak. Kurang bagus. Iya, kurang bagus itu kira-kira tipsnya bagaimana supaya kita nggak blank, nggak apa ya, nggak bengong gitu loh Kak. Nah, ya, eh ya ini sering terjadi. Aku kalau di gelombang-gelombang sebelumnya di tahun 2024 atau di tahun 2023 itu banyak teman-teman yang kayak sharing-sharing eh, dapat pertanyaan yang gak logis atau gak masuk akal yang yang sebelumnya itu gak gak kira masuk lah di pertanyaan itu ternyata ditanyakan oleh asesor. Nah, gimana sikap kita? Mungkin kalau dari saya sendiri mungkin kalau terjadi atau mendapatkan pertanyaan yang seperti itu mungkin tenang terlebih dahulu, tenang. Eh, Mungkin 1 menit lah, 1 menit kalian berpikir, pasti kalian kayak nemu jawaban lah nanti. Soalnya kalau dari pengalamanku, aku pernah dapat beberapa pertanyaan. Nah, itu kebanyakan emang dari esai, tapi ada juga pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan itu di luar esai. Bahkan untuk menjawab pun, eh, menjawab pun aku ragu itu jawabanku itu benar atau enggak. Tapi kalau dari saranku mungkin tenang dulu 1 menit. eh 1 menit tenang terus misalkan pasti 1 menit itu pasti nemu sih kalau kalau menurutku ya soalnya kalau kita udah tenang jawab sesuai kemampuan teman-teman apapun yang di pikiran teman-teman itu jawab meskipun itu salah atau benar gitu yang penting tidak melenceng gitu yang penting masih sejalur lah tapi benar salahnya itu urusan belakang kalau aku dulu gitu yang penting kita bisa menjawab dulu soalnya nanti kalau kita suruh asesornya nunggu lama kita harus mikir misalkan
5 menit atau 7 menit. Nah, itu kan akan memakan waktu. Nah, itu mungkin nggak efektif juga. Itu jadi poin negatif nanti. Jadi, tenang dulu 1 menit atau beberapa detik lah, beberapa detik tenang. Pasti nanti ada aja kayak ada aja kayak jawaban-jawaban yang muncul di kepala teman-teman itu pasti. Soalnya eh, dari beberapa pertanyaan yang aku alamin pasti muncul seperti itu gitu. Jadi intinya sih kalau di wawancara ini, karena wawancara ini kita tidak tahu pertanyaan apa yang sering muncul atau pertanyaan apa yang akan diberikan oleh asesor, ya kita tidak bisa apa-apa. Kita cuma harus bisanya belajar, belajar, belajar gitu. Kalau kita sudah belajar maksimal, pasti sih hasilnya bakal tidak akan mengecewakan teman-teman. Baik, Kak, terima kasih. Berarti intinya kita harus tenang, Iya, jeda jeda maksimal berarti tuh harus paling maksimal semenit berarti ya, Kak. iya, benar-benar. Terus izin bertanya lagi ya, Kak. Hmm, Ini kan saya barusan baca komen dari Kak Royhan. hmm. Itu kan ada siapa role model dari kalian, terus apa buku yang terakhir kalian baca. Apakah pertanyaan-pertanyaan seperti itu harus ada kaitannya dengan guru, Kak, dengan pendidikan untuk menjawabnya? Apakah ya sesuai dengan kenyataan yang ada? Apakah memang harus dikaitkan seperti itu? Oh iya benar. Ini pertanyaan dari Mas Raihan ya. Siapa role model kalian? Apa buku terakhir yang kalian baca? Nah, kalau yang role model ini juga terjadi di saya ya. Eh Sempat waktu itu saya ditanyakan role model saya itu siapa gitu. Kalau karena ini di dunia pendidikan, nah otomatis saya menjawabnya guru atau dosen lah. Karena kalian kan sudah lulus S1, pastinya kan kalian ada dosen-dosen yang dijadikan role model atau guru yang sudah kalian ajar dari SD, SMP, SMA. Nah, itu kan pastinya kalian punya ada role model atau saya pengen jadi guru seperti ini atau saya ingin jadi dosen seperti inilah. Intinya seperti itu. Atau tenaga pendidik seperti ini. Nah, ini juga ditanyakan pada saat esai gitu. Esai pada saat wawancara. Jadi emang se abstrak itu sih, emang se tidak expect itu. Soalnya kan kalau di essay kan tidak ditanyain siapa role model kita. Nah, itu juga role model ini sering sering muncul juga pertanyaannya. Jadi teman-teman kalau ditanyakan role model diusahakan mungkin jawabnya di dunia pendidikan aja. Jadi jangan role modelnya di luar pendidikan gitu. Bisa guru, bisa dosen atau tenaga pendidik lainnya lah. Pokoknya yang berkaitan dengan pendidikan. Untuk buku terakhir, nah ini juga untuk buku terakhir yang dibaca itu juga kalau bisa dikaitkan dengan nggak tahu ya. Kalau dikaitkan dengan pendidikan mungkin alangkah lebih baiknya mungkin. Kalau di luar pendidikan mungkin sah-sah aja masih. Soalnya ini kan buku. Jadi ilmu kan nggak harus dari pendidikan saja. Bisa dari ilmu yang luar pendidikan lah. Intinya seperti itu. Kalau tentang mau di pendidikan juga boleh. Kalau tentang buku yang di luar pendidikan juga tidak masalah. Tapi yang penting bukunya yang berguna lah gitu. Mungkin seperti itu. Ada yang tanyakan lagi? Riki, Riki. Boleh Iya, izin masuk, Roh? iya. Eh, sorry ya, baru izin join. Sorry juga, Roh, Riki. Ini izin menanggapi yang barusan ya, Roh, ya. Ikut nimbrung. Nah, untuk itu sebenarnya ya, kan mungkin teman-teman sudah sadar ya, kalau wawancara ini kan untuk mengenali teman-teman sebagai tenaga pendidik. Memang harusnya ya yang berkaitan dengan pendidikan. Contoh, yang role model ini saya jawabnya Ferry Irwandi gitu-gitu dulu. Nah, kalau tokoh-tokoh yang personal
personal maksudnya dekat dengan teman-teman itu juga gak apa-apa gitu dijelasin, tapi nanti kalau tokohnya terkenal nanti bisa jadi si asesor itu tertarik untuk mengetahui juga. Nah, kasusnya itu terjadi pada saya. Nah, saya setuju dengan Mas Rofiki juga yang tadi yang buku-buku ini harus apa? Kalau bisa ada kaitannya, atau teman-teman juga mulai belajar dari sekarang bagaimana cara menyampaikan. Misalkan gini, saat itu saya jawabnya novel gitu. Cuman eh, apa yang saya tekankan pada saat itu saat menjawab itu bukan muatan dari novelnya, tapi dari saya yang suka membaca gitu. Karena itu penting kan bagi guru gitu. Eh, jadi jika memang itu tidak ada kaitannya, maka kita kaitkan di hal yang lain. Misalkan yang penting kan suka membacanya itu seperti itu. Ya diakalin dikit-dikit gitulah kurang lebihnya. Kalau Timothy Ronald boleh nggak? Nih Rob, ada pertanyaan. Kayaknya jangan deh. Maksudnya gini kan, kalau bisa jangan yang sensasional gitu. Kalau masih sering sensasi, kayaknya nanti, apalagi guru ya. Ya kita Gen Z sih, maksudnya kan memang suka yang sensasi-sensasi gitu. Tapi kayaknya yang lain banyak kok. Ya saya kasih saran ya, misalkan ya yang terkenal ya Ferry Irwandi. Terus kalau yang di spesifik di bidang pendidikan itu ada yang namanya Gita Wirjawan, coba cari nanti itu bisa nanti buat atau ya sebut aja satu tokoh yang benar-benar teman-teman kenal, jadi saat mendeskripsikannya itu tidak dibuat-buat gitu karena sudah tahu, benar-benar tahu gitu. Gitu. Oke, terima kasih Rofiki. Iya. Nah, itu mungkin tambahan dari Mas Raihan tadi. Nah, untuk untuk yang tadi apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah Mas, sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Terus untuk Mas Ahmad, kata mungkin bisa jadi apa diperkenankan saat menjawab pertanyaan di ayat diusahakan dikurangi kata-kata itu. Jadi supaya nanti terlihat lebih percaya diri dari teman-teman. Jadi diusahakan mungkin sekali dua kali sih gak apa-apa, tapi jangan disering-seringkan gitu. Jadi boleh mungkin atau bisa jadi, tapi jangan terlalu sering digunakan kata-kata itu. Atau mungkin teman-teman bisa cari kata-kata lain selain kata-kata itu. Yang penting nanti kelihatannya kan kalau mungkin gitu. Kalau mungkin kan terlihat kurang pede jawaban dari teman-teman. Nah, itu jadi karena kurang pede nanti takutnya pertanyaan-pertanyaan yang di luar nalar itu keluar dari asesor. Jadi diusahakan kalau menjawab pertanyaan itu diusahakan percaya diri supaya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu tidak terlalu sulit. Jadi untuk mempermudah teman-teman dalam menjawab pertanyaan yang diberikan asesor. Terus untuk Kak Fajrin Ramadhani, Kak izin bertanya, itu scaffolding, itu apa Kak? Nah, sebelumnya mau tanya untuk Mas Fajrin ini dari pendidikan atau dari murni atau gimana? Pendidikan. Oh, ya. Biasanya kalau di pendidikan itu sering muncul kata-kata scaffolding atau yang tadi pembelajaran berdiferensiasi atau profil pelajar Pancasila. Nah, sebenarnya nanti teman-teman untuk scaffolding, pembelajaran berdiferensiasi itu nanti teman-teman akan dipelajari pada saat PPG Prajab dimulai. Jadi sebenarnya mungkin ada beberapa eh, prodi atau program studi S1 dari teman-teman yang sudah mempelajari tentang hal itu. Itu mungkin jadi positifnya lah. Jadi dampak positifnya buat teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu mencari tahu apa itu arti scaffolding, apa itu arti
pelajar profil Pancasila dan lain sebagainya. Nah, untuk scaffolding di sini itu berarti itu seperti bimbingan. Jadi, misalkan di suatu kelas ada berbagai macam siswa kan pastinya eh, pasti ada yang pinter, ada yang kurang. Nah, yang kurang ini kan pastinya memerlukan bimbingan. Nah, ya bimbingan itu dinamakan scaffolding itu. Jadi scaffolding itu biasanya diartikan sebagai pengajaran dari guru. Jadi guru itu ngajar dengan membimbing siswa yang kurang-kurang ini atau yang istilahnya yang kalau di siswa kan ada tiga jenis, tiga tiga kategori kok tiga jenis, tiga kategori ada eh, tingkat atas, menengah, dan bawah. Nah, yang biasanya yang membutuhkan scaffolding ini atau bimbingan lebih itu biasanya yang bagian bawah atau yang bagian tengah. Untuk yang bagian atas ini kebanyakan mereka itu atau siswa itu tidak perlu untuk bimbingan lebih, cukup cukup penjelasan materi aja. Nah, untuk bimbingan lebihnya itu tidak perlu. Jadi, scaffolding ini diperlukan kalau ada di dalam satu kelas itu terdapat siswa yang kurang dalam dalam mencerna materi atau lain sebagainya. Seperti itu. Jadi, tugasnya guru itu membimbing siswa agar yang bawah sama menengah ini itu naik. Yang menengah menjadi tinggi, kategori tinggi, yang bawah ini kurang lebih naiknya ke menengah terlebih dahulu. Jadi nanti akhirnya nanti di suatu kelas itu tidak ada yang kelas bawah lagi atau kategori bawah lagi. Semuanya berada di kategori tinggi ataupun di kategori menengah. Seperti itu. Terus yang Timothy Ronald, oh ini sudah dijawab tadi ya. Jadi untuk Timothy Ronald ya tadi seperti jawaban Mas Royhan. Jadi diusahakan yang yang ada sangkut pautnya dengan pendidikan saja. Baik itu tadi dijelasin, baik itu di tokoh atau di sekitar teman-teman yang menginspirasi teman-teman masuk ke dalam PPG calon guru tahun 2025. Terus nomor. Terus pertanyaan selanjutnya dari Indah Febri Anitasari. Nah, tips supaya kalau bicara gak belibet. Tipsnya itu biasanya latihan ngobrol, latihan ngomong atau latihan perbanyak latihan menjawab lah intinya gitu. Misalkan nanti kan jadwal wawancaranya masih kurang beberapa hari lah. Jadi sebelum hari wawancara mungkin teman-teman bisa mengajak teman lainnya untuk melakukan kayak simulasi. Jadi yang satu jadi asesor, yang satu jadi penanya gitu. Jadi yang jadi asesor berarti nanti me- menanyakan kepada penanya atau peserta terkait karena teman-teman tidak ada gambaran tentang pertanyaan yang di luar esai, mungkin seputar esai saja tidak apa-apa untuk sebagai latihan gitu. Supaya nanti kalau ada pertanyaan yang diberikan dari asesor itu tidak belibet lagi. Tapi nggak tahu ya kalau belibet ini kan karena manusiawi mungkin ya. Karena manusiawi, terus karena derdek, karena deg-degan, karena apa lagi ya? Tidak tenang mungkin ya. Jadi akhirnya ngobrolnya belibet, ngobrolnya kayak gitulah. Jadi itu biasanya dampak dari belibet gitu. Tidak tenang atau latihannya kurang dan lain sebagainya. Jadi mungkin kalau untuk belibet tipsnya harus banyak-banyak latihan. Baik itu dengan teman atau latihan sendiri, ngobrol bukan ngobrol apa ya, ngobrol latihan tentang pertanyaan-pertanyaan esai gitu. Jadi bisa memperkuat teman-teman nanti pada saat wawancara itu sendiri. Taunya alat buat manjat.
Oh, alah. Beda, beda, Mas. Scaffolding. Oh, yang panjat tebing itu ya. Jadi beda. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan lagi terkait eh terkait materi yang sudah dijelaskan tadi, baik itu di istilahnya, baik itu di apa lagi? Pertanyaan yang lainnya bisa ditanyakan. Oh, ini lagi ya. Tadi sempat kelewat contoh yang di luar esai gimana? Untuk pertanyaan di luar esai itu banyak macamnya ya. Jadi banyak macamnya. Kalau kalian pengen tahu sebentar. Di sini kemarin sudah sempat tanya-tanya ke gelombang-gelombang sebelumnya atau dengan pengalaman pribadi saya itu tentang pertanyaan di luar esai seperti ini sebentar. Nah, ini contoh dari oh belum sebentar. Nah, ini contoh dari kumpulannya. Di sini sudah kami sediakan. Nanti ini akan di-share juga di grup prospek grup profesional itu nanti ini juga akan di-share dengan PPT ya. Jadi siapa Indah nanti kami share untuk PPT untuk pertanyaan-pertanyaan ini di grup itu. Nah, untuk pertanyaan essay ini kan sudah kalian jawab di mana? Di essay sebelumnya. Kalian tinggal pelajarin aja, baca-baca, pahami, pahami intinya. Jadi tidak perlu menghafal. Cukup pahami apa inti dari pertanyaan itu. Seperti itu. Nah, kalau yang pertanyaan di luar essay ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah saya kumpulkan. Yang pertama tentang pertanyaan pembuka. Nah, biasanya kalau di pertanyaan pembuka itu biasanya kalian itu disuruh perkenalan diri. Jadi teman-teman itu pertama kenalan terlebih dahulu seperti nama, terus biasanya panggilannya siapa, terus tempat tanggal lahir, domisili, bisa S1-nya lulusan mana, itu nanti dijelasin. Tahun lulusnya berapa, tahun lulus misalkan tahun lulusnya ini tahun lulus S1 ya. Atau mungkin dari teman-teman ada yang sudah S2, nanti juga di share-share pengalamannya kepada asesor. Nah, kalau yang S1 nanti dijelasin lulusan S1 dari misalkan Universitas Jember, Universitas Brawijaya, itu nanti dijelasin gitu. Terus ada lagi tentang motivasi. Nah, ini juga sering muncul biasanya motivasi teman-teman kan ini sudah di tahap akhir lah intinya. Tahap akhir mau menjadi seorang guru. Nah, untuk menjadi seorang guru kan kalau di zaman sekarang itu harus melewati PPG, baik itu PPG Prajab atau Daljab. Nah, teman-teman ini sudah ada di tahap PPG Prajab atau PPG calon guru. Nah, itu nanti teman-teman ditanyakan motivasi teman-teman ikut PPG ini apa, terus motivasi teman-teman untuk menjadi guru itu apa, itu nanti ditanyakan oleh asesor gitu. Tapi ini nggak semuanya ini muncul ya teman-teman. Jadi mungkin
ada beberapa yang muncul, ada beberapa juga yang tidak muncul. Terus ada juga mungkin, nah ini yang tadi yang sempat kita bahas sebelumnya. Siapa sih sosok guru yang menginspirasi Anda? Dan apa nilai yang ingin Anda terapkan dari sosok tersebut dalam mengajar? Jadi, teman-teman di sini biasanya ditanyakan, siapa sosok guru, sosok dosen yang sudah menginspirasi teman-teman sehingga teman-teman itu ikut mendaftar di PPG gitu. Terus ada lagi tentang eh, kesiapan setelah lulus. Nah, ini biasanya pertanyaan yang di luar nalar ya. Soalnya apa? Soalnya kan eh kalau sudah lulus kan biasanya udah jarang gitu atau sudah bingung gitu mau dijawab gimana. Nah, biasanya yang sering muncul pertanyaannya seperti ini. Setelah lulus kuliah itu apa saja aktivitas yang dikerjakan? Misalkan menjadi guru les atau menjadi tentor atau misalkan mengajar di sekolah swasta atau lain sebagainya. Nah, itu bisa dijelaskan nanti sama teman-teman aktivitasnya seperti apa. Terus juga ada pengalaman profesional dan pengembangan orang lain. Nah, ini biasanya, oh, untuk soal yang poin di C ini kan intinya itu sama seperti di esai sepertinya. Kemarin kalau nggak salah itu esai juga tanya pengalaman membantu seseorang, misalkan siswa, adik, sahabat dan lain sebagainya untuk memahami suatu materi. Tuh. Nah, ini juga banyak sekali. Nanti ini akan kami share juga di grup prospek itu. Terus ada lagi biasanya yang sering muncul itu, nah ini pertanyaan kasus. Nah, pertanyaan kasus ini sering muncul. Soalnya apa? Soalnya ini berdasarkan masalah yang terjadi, yang sering terjadi di sekolah. Misalkan, misalkan di sini ada jika kalian mengajar dan ada siswa yang tidak mau memperhatikan apa yang langkah pertama yang akan Anda lakukan. Nah, ini kan biasanya ini khusus yang sudah mengajar sih biasanya. Kalau yang tidak, yang belum mengajar atau yang belum pernah mengajar mungkin bisa menjawab pada saat PPL itu boleh. Bisa menjawab pada saat apa lagi ya? Penelitian. Kan kalau penelitian ke sekolah pada saat S1, nah itu bisa dijawab juga. Tuh, jadi meskipun teman-teman belum sempat ngajar di sekolah swasta, tapi mungkin teman-teman ada pengalaman di tentor, di bimbel, atau di semacamnya lah gitu. Jadi nanti dijelaskan. Itu saja sih nanti kalau teman-teman butuh pertanyaan-pertanyaan lebih, itu teman-teman teman-teman bisa, sekarang kan udah canggih ya, eh, banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah di-share sama teman-teman kita di luar sana. Misalkan teman-teman punya TikTok atau Instagram. Nah, biasanya banyak sekali akhir-akhir ini yang share tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam wawancara itu. Jadi, teman-teman itu bisa jadikan pembelajaran teman-teman ke depannya. Jadi tidak hanya berpacu dengan pertanyaan yang ada di esai, tetapi juga mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya di luar esai seperti itu. Terus mungkin dari sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum masuk simulasi kita. Satu, dua, tiga.
Loh, mungkin dari teman-teman ada yang tanyakan lagi atau ada yang dibingungkan terkait wawancara ini? Belum ada, Kak. Oke. 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 Di terakhir ini kan kita akan melakukan simulasi. Nah, di sini itu ada beberapa orang ya. Untuk simulasinya satu-satu. Nah, untuk simulasinya nih bebas teman-teman. Di sini kan ada beberapa orang. Nah, kalau kalau dari saya sih maunya satu-satu ya. Tapi untuk untuk waktunya itu gak selama aslinya atau gak selama 30 menit, gak selama 45 menit. Mungkin satu-satu tapi mungkin cukup sekitar 10 menit sampai 15 menit gitu. Off cam Kak. Nah, kan ini simulasi ya. Jadi kalau simulasi apa artinya? Jadi simulasi itu artinya ya harus siap semuanya dari facecam atau kamera, dari audio. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang siap untuk simulasi, jadi dinyalakan kameranya. Jadi kita ya kayak beneran melakukan wawancara gitu. Kalau off cam kan kita nggak tahu gitu, kita sedang apa di situ. Terus mungkin nanti kalau off cam kan kita tidak bisa tahu eh, apa sikapnya gimana. Nah, kalau kita tahu, kalau on cam kan kita tahu eh, sikapnya gimana, terus apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dikurangi. Mungkin ada yang mau simulasi. Jadi ya on cam ya. Ada yang mau simulasi nggak? Aman-aman aja. Jadi nggak perlu malu. Soalnya kalau malu nanti kan sebenarnya sama aja. Kalau di wawancara nanti kan ketemunya sama dosen-dosen, sama guru. Eh, dosen sih kayaknya kalau asesor. Jadi nanti kan nggak perlu malu lah. Apalagi kita kan masih sama gitu. Atau ah, di sini ada breakout room nggak? Kemarin Bu Arika jadi asesor Mas. Wow. Ternyata di dosen UNED juga ada bilang udah dua mahasiswa gak direkomendasikan. Bilang udah dua mahasiswa nggak direkomendasikan. Berarti gagal dong ya. Wah, jadi pressure nih, pressure tambahan nih. Ayo teman-teman mungkin ada yang mau jadi relawan. Sekalian ini ya Mas Rofi ya, kita benerin postur Ah, gitu-gitu. iya, Terus benar. kita nilai cara melihat kameranya gitu. Soalnya beda ya nge-zoom sama apa wawancara online gitu. Apa mungkin dari kita dulu aja, Rof?
Tapi lebih baiknya sih kalian sih. Nah, Masih belum belajar esainya lagi, tapi Kak, nggak apa-apa. Jadi jawab ini sebisanya dulu aja nggak apa-apa. iya, anggap juga ini simulasi ketika teman-teman itu benar-benar ngeblank gitu kan sama-sama kosong gitu nih sekarang. Jadi pas nanti Bener. ada kejadian ngeblank, nah itulah paling nggak sudah pernah mengarang sebelumnya gitu maksudnya. Sudah terlatih mengarang. Nah, karena memang tidak dipungkiri bisa jadi kita akan ngeblank apalagi kalau apa asesmennya itu cerita panjang kali lebar gitu. Iya, jadi sesuatu yang terjadi dari hari H itu tidak bisa ditebak ya teman-teman. Misalkan kita sudah mempersiapkan sematang mungkin, tapi ada aja kadang, ada aja yang terjadi di hari H gitu. Tapi semoga semoga tidak terjadilah kepada teman-teman semuanya. Belum Kak, aku nomor kedua aja sering diduain. Ayo siapa nih? Ahmad siapa ini? Ahmad siapa nih? Aku Ahmad pendidikan matematika, tah? Angkatan berapa Ahmad? Ahmad. Adik tingkat sampean Mas, 21. Ahmad. Kalau aku gak pernah dengar Ahmad ya. Ahmad siapa tuh? Samaran. Oh alah. Makanya ya. Ahmad. Ayo, siapa yuk yang mau mencoba terlebih dahulu? Nanti kita akan bertanya tentang mungkin ada beberapa pertanyaan esai, sama mungkin ada beberapa pertanyaan yang di luar esai yang kita tanyakan. Jadi karena ini simulasi, jadi teman-teman tidak perlu khawatir takut salah jawab atau gimana karena ini simulasi ya. Jadi gak apa-apa salah jawab atau belibet atau dan lain sebagainya. Karena ini kan simulasi. Jadi hal-hal itu sudah wajar kalau disimulasi. Nanti supaya pas saat hari H itu tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin ada yang mau simulasi. Kalau mau dicontohin dulu teman-teman. Nah, Gimana nih? Gimana nih? Ayo Fajrin, Mas Fajrin. Nggak ada nih Mas. Sampean Mas, ayo Mas. Yang pertama aja Mas, nanti siapa tahu setelah Mas Fajrin ada yang mau mencoba lagi. Bentar Kak, belum ready di tempat. Oke, ditunggu. Oke.
Yang lain dulu boleh Kak. Oke, oke. Mungkin ini eh saya sama Mas Raihan akan mencontohkan mungkin ya. Di sini saya sebagai asesor, nanti Mas Raihan ini di sini sebagai eh peserta atau iya peserta dari PPG calon guru. Oke. Prof, boleh di Boleh. spotlight dulu, Prof. Oh Di iya, layarku masih nyala saya nih. bentar-bentar. Ih, sungguh Mas. Eh, mana sungguh? Jadi sementara untuk anu ya teman-teman, menunggu teman-teman siap. Jadi saya akan menjadi sukarelawan untuk apa? Bagaimana sih caranya menjawab yang baik? Sebenarnya mungkin saya juga akan mencontohkan yang buruk juga. Jadi maksudnya biar teman-teman tahu kalau oh seperti itu tuh nggak baik gitu ya. Pin. Eh, pin. Oke. Di sini saya sama Mas Raihan akan mencontohkan ya teman. Jadi nanti teman-teman misalkan eh setelah Mas Raihan ada yang ingin simulasi juga gak apa-apa. Bentar. Saya siapkan pertanyaannya. Hmm, Oke. Belum masuk. Nah, ini kan Mas Rehan masuk. Nah, eh, silahkan perkenalan diri, asalnya dari mana, domisili mana, sama lulusannya dari mana. Oke, terima kasih Bapak. Perkenalkan nama saya Muhammad Rehan Bahtiar. Saya dari Banyuwangi. Saya lulusan dari Pendidikan Matematika Universitas Jember. Untuk saat ini saya berdomisili di Jember seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Eh, di sini kan kamu sudah mendaftar sebagai PPG calon guru tahun 2025 ini. Nah, apa sih motivasi kamu mengikuti PPG ini? Nah, motivasi saya menjadi PPG itu, mengikuti PPG itu karena yang pertama saya ingin menjadi guru profesional, Bapak. Karena eh, untuk saat ini saya memahami untuk menjadi guru itu harus melewati proses profesi dulu, sekolah profesi dulu. Jadi saya dengan itu berniat mengikuti PPG karena saya memang niatan awalnya ingin menjadi guru profesional yang diakui negara. Terus Eh, coba ceritakan, kamu pernah nggak ambil satu pembelajaran atau pengalaman kamu ketika mengambil peran aktif dalam komunitas atau lingkungan sekitar bagian dari proses pembelajaran yang bermakna. Saya dulu ingin saya izin sedikit bercerita ya Bapak. Saya dulu eh, ketika kuliah itu di asrama. Jadi ketika di asrama kita biasa saling berbagi gitu. Maaf saat sekolah gitu, saat SMA. Jadi biasa di asrama. Jadi saya biasa berbagi bagaimana cara belajar matematika yang baik pada teman-teman, khususnya mempelajari suatu materi yang bagi teman saya itu kesusahan gitu. Jadi itu praktik baik saya yang sudah saya lakukan sejak SMA karena memang saya memiliki passion untuk mengajar. Tuh. Dan itu saya terapkan sampai kuliah juga di komunitas juga. Saya biasa ketika memang ada yang butuh bantuan, saya memberikan bantuan, terutama khususnya di matematika seperti itu. Terus apakah pernah kamu itu keluar dari zona nyaman
Ini Pernah. saya contohkan yang nggak baik dulu jawabannya ya. Eh, Mungkin pernah Bapak dulu saat kuliah karena saat itu saya ada pilihan seperti apakah saya harus mengambil pekerjaan sampingan, les, atau saya tetap fokus pada kuliah. Tetapi pada saat itu saya mengambil pekerjaan les tersebut. Jadi yang mungkin yang jelek itu ya teman-teman itu saat jawaban inti gitu. Jadi kalau itu pasti akan diikutin oleh Mas Rofiki gitu. Kok mungkin gitu sama siswa. Benar-benar. Coba jawaban bagus, jawaban bagus. Jadi mungkin itu saja sih Rof. Ya, terus gini gestur-gestur kayak ngelihat atas gitu, Iya ngelihat samping benar-benar. itu juga gak bagus ya teman-teman. Harus fokus pada asesor Kamera dimaksimalkan. itu. Jadi teman-teman ya seperti yang tadi. Jadi pada saat pertanyaan itu ditanyakan, jadi teman-teman harus paham apa itu yang ditanyakan oleh asesor gitu. Jadi supaya teman-teman itu bisa menjawabnya dengan gampang, dengan mudah dipahami lah gitu. Terus untuk tadi juga kontak mata ya, kontak mata itu juga sangat penting katanya. Jadi bukan nggak boleh, dikurangin lah. Lihat atas, bawah, tengah. Jadi sebisa mungkin lihatnya langsung ke kamera gitu. Mungkin ada yang ingin simulasi lagi dari teman-teman. Mas Fajrin, siapa lagi? In, Indah, Sinta, Ahmad, Nuril. Em, Oke, karena ini udah mau menjelang duhur, mungkin eh saya kasih waktu 1 menit. Mungkin ada yang ditanyakan. Nah, untuk kedepannya mungkin teman-teman butuh teman untuk simulasi. Nah, itu bisa WA saya aja gak apa atau WA Mas Royhan. Tuh nanti kita akan bantu untuk simulasi. Tapi nanti harus ngatur jadwal dulu ya, tuh. Jadi nggak mendadak gitu. Soalnya ya takutnya kita ada kesibukan lainnya gitu. Jadi oke. Ya, jadi teman-teman hubungi aja Mas aku atau Mas Royhan. Semisal nanti mau latihan simulasi atau mau ada yang ditanyakan lagi, itu bisa tanya di grup atau bisa juga lewat PC itu bisa. Jadi tapi diusahakan lewat grup sih. Soalnya grupnya itu biar biar, biar gak mati atau biar gak sunyi gitu. Jadi dimanfaatkan semaksimal mungkin. Soalnya nanti grup itu buat kedepannya lah dampak positif bagi teman-teman. Setelah setelah PPG gitu. Nanti pas PPG juga kita akan share-share pengalaman di grup itu. Jadi jangan jangan dianggurin grupnya gitu. Tanyakan apa saja, pokoknya yang terkait pendidikan. Boleh PPG, P3K, PNS untuk kedepannya ini sih. Jadi gitu. Untuk sekarang fokus di PPG, lebih fokus ke wawancaranya terlebih dahulu. Nanti semisal teman-teman ada yang tanyakan, bisa tanyakan lewat grup atau PC. Karena udah 11 lebih, ya jam 11 lebih. Mungkin sharing session pada pagi hari ini dicukupkan. Mungkin itu saja sih yang dapat saya sampaikan dengan Mas Raihan. Terima kasih sudah membantu. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima